Pemirsa, untuk membahas terkait dengan wacana denda damai bagi para koruptor telah bergabung bersama kami pengamat hukum pidana Asep Iwan Iryawan. Selamat pagi Kang Asep. Selamat pagi, sehat selalu, semangat selalu. Ya, Kang Asep, merujuk pada pernyataan Menteri Hukum Supratman Andi kemarin soal wacana denda damai koruptor. Ini bagaimana Anda menilai hal ini? Ya, saya kira undang-undang kita udah jelas di Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Tipikor. Nah, kebenaran Undang Tipikor itu mengatur ya seluruh penyelesaian perkara tipikor, tindak pidana korupsi ya dengan Undang-Undang Tipikor ya itu hukum materialnya, hukum formilnya KUHAP. Nah, kejahatan korupsi adalah kejahatan serius, penanganannya luar biasa. Artinya hukum yang berlaku adalah hukum tipikor materialnya, formilnya KUHAP plus undang-undang pembaruan untuk KPK. Yang kedua, sekali lagi tidak ada satupun kaidah yang menyatakan baik di dunia maupun di kita ya bahwa korupsi penanganannya dengan damai. Betul ada di undang-undang kejaksaan pasal 35 huruf K damai. Tapi itu betul ya pernyataan Pak Mahfud maupun Kahumas Kejaksaan itu harus dalam tindak pidana ekonomi ya. Jadi sebedain ada tindak pidana korupsi ya penanganannya pakai undang-undang tipikor dan KUHAP plus KPK ya kalau untuk KPK. Tapi kalau tentang damai itu hanya berlaku tindak pidana ekonomi yaitu kepabeanan, cukai, perpajakan. Ya makanya dulu ada pengadilan ekonomi untuk menyelesaikan perkara ini yaitu perkara betul di bidang kerugian perekonomian tapi bukan tindak pidana korupsi. Jadi kalau pasal 2, pasal 3 kerugian negara bukan dengan damai ya itu nggak boleh. Jadi 35 huruf K Undang-Undang Kejaksaan harus dipahami dengan tepat dan benar. Jadi absurd sekali lagi ngawur kalau ada orang mengatakan tindak pidana korupsi penyelesaian dengan damai itu salah ya sangat salah sekali lagi. Iya. Tapi terkait dengan gerasi amnesti abolisi apakah ini juga berlaku untuk koruptor? Nah harus dibedain ya. Sekarang kalau koruptor itu ya kalau udah penyelesaian sedang proses ada amnesti korupsi silakan itu hak. Tapi nanti setelah proses atau sedang proses. Tapi kalau dengan damai nggak bisa. Jadi sekali lagi harus dipahami ada abolisi ada amnesti itu soal lain. Tapi sekali lagi kalau amnesti abolisi itu menyangkut kalau amnesti ya menyangkut ada kepentingan politik berbeda paham selama ini bukan karena korupsi. Maka udah dikunci UNCSC atau UNKEK itu telah menganut penyelesaiannya dengan cara luar biasa. Artinya korupsi itu penanganannya luar biasa, bukan dengan cara-cara biasa, bukan dengan cara mudah memberikan amnesti koruptor. Ya itu saya kira kita pahami lah. Di hukum itu dikenal jurisprudensi, konvensi, ya tidak ada konvensi amnesti terhadap para koruptor. Tapi kalau mau ya silakan saja. Ayo kita rame-rame korupsi biar kita ntar damai, nanti ada amnesti. Ngawur itu. Kedua, abolisi sedang proses. Kalau sedang proses korupsi, hormati. Ada kejaksaan, ada KPK, ada kepolisian. Biar selesai. Mereka punya hak, ya. Ada SP3, ada oportunitas dari Kejaksaan Agung. Tapi kalau dengan damai atau lagi dikasih amnesti, dikasih abolisi perkara korupsi, saya nggak tahu. Jadi intinya kalau pemerintah tetap bersikukuh ada damai dengan koruptor, ini ada yang dilanggar oleh pemerintah, Kang Asep. Ya, kita kan negara hukum. Sekali lagi jelas di konstitusi. Bahkan di Undang-Undang 40 dikatakan hukum acara itu dengan undang-undang. By the way, dengan undang-undang. Bayangan, dalam undang-undang maupun peraturan perundang-undangan aja nggak boleh. Ya, harus dengan undang-undang. Undang-undang tersendiri. Jadi perkara tipikor itu tunduk patuh kepada undang-undang tipikor dan KUHAP hukum acaranya. Ya. Jadi jangan ngarang. Kalau orang bilang diselesaikan dengan amnesti, abolisi, itu ngawur. Kalau sekarang lagi dengan damai, ngaco lagi. Tapi kalau misalnya menurut dari pernyataan Menkum kemarin ini adalah untuk membela sebenarnya pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana Anda melihat hal ini? Ya orang selalu mengatakan apapun, tapi negara hukum tunduk patuh kepada aturan hukum, tidak boleh ya membuat aturan sendiri. Udah jelas, tegas, tuntas ya. Jadi perkara korupsi itu ya baik konvensi internasional yang sudah kita ratifikasi tidak ada damai ya. Kalau nanti sudah selesai menjadi warga binaan, mereka mau ngasih amnesti, mau ngasih abolisi ya silahkan saja. Tapi perlu dipahami konvensi kita, jurisprudensi kita tidak pernah ada amnesti terhadap koruptor. Sekarang cari bandingannya. Malah kan paling contoh 6
ya miliar sekian mati kebatain. Di kita 300 triliun 6,5 tahun ya. Tapi sekali lagi itu putusan pengadilan. Cuman masalahnya gini, kalau nanti ada ya denda sekarang, aturannya gimana? Dendanya ke siapa? Kan kita belum ajas praduga tak bersalah. Ya orang-orang kalau dinyatakan koruptor atau bersalah terus putusan hakim. Nah sekarang kalau damai, loh orang tidak ada putusan kok damai? Apalagi misalkan menyatakan saya koruptor, ayo damai. Damai itu darmaji, dar 5 ngaku siji. Ya, nah, selesai kan? Itu jadi masalah, harus diatur dengan undang-undang. Makanya undang-undang tipikor jelas tegas mengatur proses dulu. Nah kalau sudah diproses, silahkan. Udah ada putusan hakim, dia biar denda sekian, pengganti sekian, nggak ada. Ya, tapi dendanya bukan denda damai. Sekali lagi, denda damai dimaksud 35 huruf K Undang-Undang Kejaksaan itu hanya tindak pidana ekonomi. Jadi bedakan tindak pidana ekonomi dengan tindak pidana korupsi. Dua hal yang berbeda. Sekali lagi, udah jelas di penjelasan 35K itu, denda damai itu untuk tindak pidana ekonomi. Kalimatnya jelas, tegas, tuntas, yaitu perpajakan, kepabeanan, cukai. Kalau dulu itu kan diadopsi dari tindak pidana dulu, tindak pidana ekonomi ya, ketika ada pengadilan ekonomi. Nah itu untuk nah soal sekarang ya pemerintah akan memberikan sesuai konstitusi, sekali lagi ya itu apa pahami, pidana itu diatur dengan undang-undang, bukan undang-undang dasar. Undang-undang dasar cantolannya, sekali lagi nulum delictum, pahami itu. Jadi kalau sekarang mengaitkan ke undang-undang dasar 45 ada amnesti, ada abolisi, silahkan proses dulu. Kang Ya, Asep, setelah diproses. Ya, apakah ada implikasi? Terus? Apa implikasinya jika aturan denda damai koruptor ini diterapkan? Ya menyalahi hukum, menyalahi undang-undang. Ya kalau orang menyalahi undang-undang ya harus diproses juga, siapapun yang bertentangan dengan undang-undang, ya itu kan diproses, siapapun tidak boleh ya batal demi hukum. Kalau itu prosesnya harus melalui undang-undang tapi dilanggar undang-undang, ya niteh penitebar bahasa hukumnya ya. Artinya berarti batal proses pasal itu. 55 Tapi KUHP kalau ya? ada berarti melanggar pasal 55 KUHP ya itu ya? Bukan, penyertaan. Jadi gini, kalau sekarang ada koruptor pertama pakai denda, itu melanggar undang-undang kejaksaan, ya, pasal 35 huruf K, ya, di penjelasannya jelas, huruf jelasnya jelas. Kemudian melanggar undang-undang tipikor, melanggar KUHP. Karena seluruh tindak pidana korupsi aturannya ada, yaitu tindak pidana korupsi itu hukum materialnya, hukum acaranya KUHP, ya tadi saya katakan itu apa kayak aturan, malah asasnya korupsi itu adalah tindak pidana ya luar biasa, ya sekali lagi penanganannya luar biasa. Jadi itu yang harus dipegang, bukan dengan cara denda. Kalau cara denda bagaimana menghitungnya, bagaimana prosesnya, bagaimana uang itu diserahkan kepada siapa. Ketika perampasan aset pun menjadi masalah, apakah itu ke pajak, apakah itu keuangan, apakah itu Kementerian Kumham. Nah sekarang apalagi dengan pernyataan-pernyataan bahwa itu harus dengan denda, dendanya dengan siapa? Ya dekat kepada siapa gitu kan. Nah ini perlu dipahami, denda itu hanya tindak pidana ekonomi. Kang Asep, mungkin kita bisa flashback terkait dengan latar belakang pernyataan Pak Prabowo Subianto yang sebenarnya mungkin semangatnya ingin mengembalikan harta negara yang dikorupsi oleh para koruptor. Apakah bukan lebih baik undang-undang perampasan aset untuk segera disahkan? Itu yang benar. Jadi sekali lagi kita semua kita hormatilah pernyataan presiden ya bahwa orang yang melakukan korupsi tobat, oke. Kedua, tapi harus diproses. Nah, ketika diproses nanti dia dijatuhi hukuman ya karena terus terang mengakui dan mau menyerahkan, mungkin keringanan putusan. Kedua, nanti ada denda, ya ada ganti rugi. Nah, lebih hebat lagi kalau ada undang-undang perampasan aset. Jadi dirampas asetnya untuk negara, itu lebih jelas, lebih komplit gitu kan. Jadi plus gitu kan. Nah, jadi kalau ada pakai perampasan aset, cuma masalahnya perampasan aset tidak mungkin diundangkan karena kita tahu ya. Kan kalau tinggal udah ke DPR tinggal mengundangkan kok susah amat ya. Nah, masalahnya sekarang orang tidak boleh dihukum kalau nggak ada undang-undangnya. Kebetulan ada undang tipikor, pencucian, udah gunakanlah itu yang ada. Karena orang tidak boleh dihukum dengan tanpa undang-undang. Kalau berharap undang-undang perampasan aset termasuk yang pesimis, harusnya kan jangan lama juga diundangkan. Tapi kita pahamlah, kenapa perampasan aset tidak diundangkan dengan cepat? Ya nanti takut orang-orang itu kena gitu kan, tanpa sebanyak Ya. Kang Asep masih bersama kami? Iya, kami bisa coba untuk terus menghubungi Kang Asep Irawan.
Ya, nampaknya terkendala komunikasi dengan pakar hukum Asep Irawan. Terima kasih atas telah bergabung bersama kami, Kang Asep Irawan, pengamat hukum pidana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.